Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat, dari kelas Sosiologi A dengan nomor induk mahasiswa 12 08 03 0009. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai konsep dari hubungan antara kemiskinan dan juga penduduk. Sebelum kita membahas mengenai hubungan atau relasi antara keduanya, kita terlebih dahulu harus mengetahui konsep dari masing-masingnya gitu. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kalau menurut Kuncoro ya, salah satu ahli, dia tuh berpendapat bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi sosial di mana seseorang itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Kebutuhan dasar itu meliputi apa saja gitu. Ini tuh ada tiga, setidaknya ada tiga lah yang kita ketahui. Ada sandang, ada pangan, papan, ada pakaian, ada makanan, dan juga ada rumah gitu. Nah, kondisi kemiskinan ya atau miskin itu adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok masyarakat itu tuh kesulitan gitu untuk memenuhi tiga unsur ini gitu. Entah itu karena beberapa faktor gitu. Jadi ada orang yang memang kesulitan dalam mendapatkan sebuah makan, terus pakaian, itu tuh disebut konsep kemiskinan. Dan sedangkan kemiskinan itu tuh ada beda-beda sebenarnya. Ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan absolut gitu. Kalau kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang tadi gitu, orang-orang yang memang secara umum itu tuh kesulitan untuk uh, memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu orang-orang yang sebenarnya secara ini tuh mereka tuh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kan tetapi karena memang gaya hidupnya yang terlalu tinggi, itu tuh mereka tuh merasa belum sekaya itu gitu. Jadi sebenarnya kemiskinan itu tuh ada beda-beda perspektif gitu. Tetapi kita di sini akan membicarakan mengenai kemiskinan absolut gitu, yaitu kemiskinan yang memang sudah disepakati lah oleh secara umum, yaitu orang-orang yang memang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Nah, sedangkan konsep dari kependudukan itu sendiri, kependudukan atau penduduk ya, dalam studi demografi, eh, kependudukan itu disebut sebagai apa ya, sebagai studi yang mempelajari mengenai bagaimana kondisi atau komposisi penduduk, bagaimana jumlah penduduk, dan juga komposisi dan jumlah penduduk itu tuh disandarkan kepada usia, jenis kelamin, seperti itulah. Ada pendidikan, ada pekerjaan. Jadi kependudukan itu ya studi mengenai penduduk itu sendiri gitu. Apa sih studinya? Yaitu tadi gitu, mengenai komposisi penduduk itu, struktur penduduk itu seperti apa, didasarkan kepada umur, jenis kelamin, pendidikan, atau bahkan pekerjaan gitu. Dan ketika kita membahas mengenai kependudukan, sebenarnya secara tidak langsung kita tuh akan membahas tiga konsep yang sangat dikenal di dalam kependudukan itu sendiri. Ketika kita membahas mengenai kependudukan, otomatis kita akan membahas tiga poin ini gitu. Yang pertama ada fertilitas. Fertilitas itu sendiri merupakan sebuah data ya, merupakan sebuah studi data mengenai angka kelahiran. Jadi setiap penduduk itu akan mengalami yang namanya kelahiran gitu. Nah, itu tuh akan ada studinya, apakah kelahirannya ini tinggi atau rendah. Angka kelahiran tinggi itu seperti apa, angka kelahiran yang rendah itu seperti apa. Itu mungkin sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini saya akan hanya sedikit saja menjelaskan mengenai apa itu fertilitas, mortalitas, dan dan juga
fertilitas, mortalitas. Jadi di antara keduanya ini eh, mohon maaf, ada 3 ya, dan juga transmigrasi gitu, mobilitas sosial. Nah, yang kedua itu tadi ada mortalitas. Mortalitas itu apa sih? Mortalitas itu adalah data atau kondisi di mana berapa sih data dari angka kematian gitu. Jadi kalau tadi fertilitas itu adalah angka kelahiran, sedangkan mortalitas itu angka kematian gitu. Nah, di masyarakat angka kematiannya itu ada berapa gitu. Dan juga nanti itu akan belajar mengenai rata-rata yang meninggal itu rank umurnya berapa. Itu tuh kita akan belajarnya itu di konsep dari mortalitas itu sendiri. Dan juga terakhir ada transmigrasi atau bukan transmigrasi, mobilitas sosial lah. Mobilitas sosial. Bagaimana perpindahan penduduk, seperti contoh ada urbanisasi gitu. Nah, setidaknya ketiga ini, ada fertilitas, ada mortalitas, ada mobilitas sosial, itu tuh setidaknya akan mempengaruhi terhadap komposisi penduduk yang ada gitu. Ketika angka fertilitas naik, maka komposisi penduduk pun akan berbeda gitu. Begitupun dengan mortalitas. Jika mortalitasnya ternyata tinggi sedangkan fertilitasnya rendah, itu akan seperti apa penduduk atau struktur atau komposisi penduduk, seperti itu. Sekarang mungkin langsung masuk ke pembahasan mengenai bagaimana korelasi dari keduanya gitu, antara kemiskinan dan juga kependudukan atau penduduk. Apakah keduanya memiliki korelasi atau hubungan atau tidak gitu. Setidaknya ya, di sosiologi itu ada yang namanya sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan. Jadi bagaimana sosiologi ini akan membangun masyarakat atau penduduk gitu. Nah, ini tuh akan sangat terbantu oleh adanya data-data kependudukan itu gitu. Nah, info tentang jumlah komposisi penduduk itu tuh akan sangat membantu bagi sosiologi pendudukan itu sendiri gitu. Info tentang jumlah atau komposisi penduduk ini meliputi tadi ada umur, ada jenis kelamin, ada pendidikan, pekerjaan. Nah, data itu yang disebut data penduduk itu tuh akan berpengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan itu pembangunan apa gitu? Ada pembangunan secara material, ada non material gitu. Nah, di sini sosiologi akan lebih menekankan pembangunan terhadap masyarakat atau penduduknya itu sendiri. Bagaimana penduduk itu akan dibangun gitu. Tidak hanya pembangunan secara material saja gitu. Nah, dengan adanya jadi kita tuh akan membahas konsep mengenai pembangunan dan pendudukan gitu. Nah, dengan adanya data-data dari kependudukan itu tuh akan sangat berpengaruh akan sangat bermanfaat gitu, setidaknya terhadap kegiatan pembangunan gitu, pembangunan. Nah, dengan kita mengetahui umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, itu tuh akan setidaknya pembangunan itu akan dilakukan dengan pembangunan yang tepat gitu. Jadi jika memang di suatu tempat itu rata-rata umurnya berapa, pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, maka pembangunan yang seperti apa yang tepat yang dilakukan untuk daerah tertentu gitu. Dan setidaknya kalau menurut ada sebuah teori atau buku dari Malthus, yaitu Principles of Political Economy. Jadi Malthus ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk itu tuh berpengaruh terhadap proses pembangunan gitu. Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, dalam studi kependudukan secara umum itu tuh mereka tuh sudah tahu bahwa dalam studi kependudukannya, penduduk itu akan berpengaruh terhadap pembangunan. Begitupun sebaliknya, pembangunan akan berpengaruh terhadap kependudukan. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Malthus, Principles of Political Economy, beliau ini berpendapat bahwa
pertumbuhan penduduk itu tidak cukup untuk proses pembangunan. Jadi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tuh sebenarnya tidak memberikan sebuah proses pembangunan yang baik gitu. Bahkan jauh dari sana di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi itu rata-rata bahkan jadi salah satu penghambat pembangunan itu sendiri gitu. Jadi Malthus ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu ya berpengaruh terhadap proses pembangunan. Tapi apakah pengaruhnya itu baik atau buruk? Menurut Malthus itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Yang buruknya adalah di mana ketika di sebuah negara berkembang, setidaknya itu tuh akan ada penduduk akan setidaknya seperti inilah. Kita analogikan bahwa penduduk ini akan membantu pembangunan ekonomi gitu. Penduduk ini akan membantu pembangunan ekonomi. Dengan kata lain bahwa penduduk ini akan menjadi seorang pekerja gitu, pekerja. Nah, dengan dengan angka penduduk yang tinggi, otomatis pekerja itu akan sangat banyak juga gitu. Nah, yang menjadi permasalahan apakah lapangan pekerjaannya itu ada atau tidak. Itu sebenarnya yang menjadi akar permasalahan. Dengan penduduk yang melonjak, maka lapangan pekerjaan itu seharusnya banyak juga gitu. Nah, akan tetapi yang terjadi di lapangan atau realitanya, khususnya di negara-negara berkembang, lapangan pekerjaan itu sangat sulit ditemukan gitu. Sedangkan laju pertumbuhan penduduknya itu tinggi gitu. Nah, ini tuh akan menjadi sebuah problem gitu. Ketika memang lapangan pekerjaan tidak ada, tetapi pertumbuhan penduduk itu semakin tinggi, maka itu tuh akan menjadi sebuah problem gitu. Apakah orang-orang ini memiliki potensi untuk bekerja atau tidak gitu, karena memang lapangan pekerjaan itu sendiri gak ada gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu ya, kondisi bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tapi lapangan pekerjaannya yang gak ada, itu tuh secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, bahkan secara langsung itu tuh akan menciptakan sebuah angka pengangguran yang cukup tinggi gitu. Ini tuh rata-rata terjadi di negara berkembang gitu. Negara berkembang tuh seperti itu. Jadi mereka tuh tidak bisa mengontrol angka kependudukan, dan mereka pun tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, sehingga di sini tuh angka penganggurannya itu akan tinggi gitu. Di sisi lain itu tuh salah satu contoh bagaimana sebenarnya laju pertumbuhan penduduk itu berpengaruh negatif. Itu satu. Yang kedua setidaknya dengan laju pertumbuhan penduduk, banyak orang yang dilahirkan, itu tuh secara tidak langsung itu tuh akan menciptakan sebuah permintaan sandang pangan yang meningkat gitu. Otomatis ya, seperti yang kita ketahui bahwa memang dengan adanya manusia ya pasti kita tuh akan membutuhkan sandang, pangan, papan gitu. Nah, di negara berkembang laju pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tuh akan menyebabkan permintaan sandang pangan yang meningkat gitu. Sedangkan permasalahannya adalah penciptaan sandang pangan itu tidak bisa dilakukan secara cepat gitu. Jadi perlu proses yang cukup panjang gitu. Nah, ini tuh problem yang terjadi di negara berkembang. Dengan banyaknya penduduk, meledaknya angka penduduk, terus permintaan mengenai sandang pangan meningkat, ini tuh akan menyebabkan sandang pangan yang ada di sebuah negara tersebut, kita sebutnya negara berkembang ya, di negara tersebut itu tuh akan menjadi langka gitu. Jadi sandang pangan itu akan menjadi langka gitu, karena memang akan menjadi sebuah rebutan gitu. Jadi masyarakat itu akan rebutan sandang pangan yang ada gitu. Nah, dengan
dengan adanya apa ya, ya rebutan itu tuh akan menyebabkan sandang pangan itu tuh akan langka gitu. Nah, dengan langka itu, dengan kelangkaan itu, pebisnis ya, pengusaha biasanya menaikkan harganya gitu. Ya mumpung orang-orang berebut, mereka akan apa ya, akan mengeluarkan beberapa uang yang banyak gitu demi sesuatu hal yang langka gitu. Nah, maka ini adalah sebuah problem bahwa memang pertumbuhan penduduk itu tidak hanya bermanfaat secara positif gitu terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak negatif gitu. Ada dua tadi, ada bagaimana lapangan pekerjaan yang menyempit karena memang sedikit sedangkan penduduk yang banyak, terus permintaan sandang pangan yang tinggi sedangkan sandang pangannya tidak ada, dan itu tuh akan menciptakan kelangkaan sandang pangan sehingga sandang pangan itu akan menjadi mahal gitu. Nah itu tuh akan menyebabkan kualitas hidup masyarakat itu rendah gitu. Nah dari dua permasalahan ini, permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk, dan eh, dari pertumbuhan penduduk mengenai pembangunan ekonomi ini tuh akan menjadi sebuah lingkaran setan gitu. Ada teori lingkaran setan dalam kemiskinan gitu, yaitu kondisi di mana memang sebuah negara atau seseorang itu akan sangat sulit keluar dari jerat kemiskinan itu gitu. Bagaimana negara bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana negara bisa memberikan sandang pangan yang cukup bagi orang-orang itu kan suatu hal yang sulit gitu. Nah itu tuh akan melanggengkan kemiskinan yang ada gitu. Jadi itu tuh bisa disebut lingkar setan. eh Selanjutnya ya, di sebenarnya itu tuh bisa disebut dampak negatif dari eh, pertumbuhan penduduk gitu. Pertumbuhan penduduk tuh akan memberikan sebuah dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ada laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan terhadap suatu hal yang positif gitu? Jawabannya ada, karena memang di sini ini tuh dilakukan rata-rata oleh negara maju. Jika tadi itu terjadi di negara berkembang, di negara maju itu tuh berbeda gitu. Bagaimana eh, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa penduduk itu di sebuah negara, penduduk itu berfungsi sebagai dua, ada produsen dan juga konsumen gitu. Nah, di negara maju, eh, ketika laju pertumbuhan itu pesat, tinggi atau meledak, nah mereka pun langsung gitu melakukan sebuah apa ya, sebuah pembangunan masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat ini harus bisa menjadi seorang produsen, bagaimana masyarakat ini harus bisa produktif sehingga angka angka apa ya, angka penghasilannya tinggi. Jadi jika di negara berkembang tadi bahwa laju pertumbuhan itu akan menyebabkan kondisi di mana kemiskinan ini malah langgeng, di negara maju dengan laju pertumbuhan itu malah dimanfaatkan gitu. Bagaimana dengan banyaknya orang, maka akan banyak sekali orang yang melakukan kegiatan produksi, dan juga bagaimana negara pun akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang banyak itu tuh terjadi di negara-negara maju gitu. Jadi ketika laju pertumbuhan naik di negara maju itu rata-rata langsung melakukan pembangunan terhadap masyarakatnya itu. Masyarakat akan di apa ya, akan dibentuk sebagai seorang produsen atau konsumen yang memang baik gitu. Itu tuh rata-rata dilakukan di negara maju. Nah, selanjutnya masalah kependudukan. Seperti kita sudah ketahui tadi gitu, masalah kependudukan tuh ya kita ngomong, ketika kita berbicara mengenai kependudukan, kita tuh akan berbicara mengenai fertilitas, mortalitas, dan juga mobilitas sosial atau transmigrasi gitu. Nah, di kita kerucutkan lah di Indonesia ketika di Indonesia terdapat masalah kependudukan setidaknya.
Di Indonesia itu ketika kita membicarakan fertilitas, maka secara tidak langsung kita akan membicarakan juga antara perkawinan. Apakah di Indonesia perkawinannya itu perkawinan yang eh, baik, baik di sini ya, apakah perkawinannya itu tidak cerai, tidak melakukan perkawinan yang berulang, terus apakah kegiatan perkawinannya itu dilakukan dalam umur yang siap atau tidak, dalam menjadi manusia yang tadi, manusia yang siap jadi produsen atau konsumen. Itu tuh masalah kependudukan gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang fertilitas di Indonesia, ya kita tuh akan berbicara tentang perkawinan usia muda gitu, perkawinan dini. Eh, Terus angka perceraian juga, bagaimana akhirnya akan ada banyak eh apa ya, wanita yang tidak mempunyai pekerjaan, atau bahkan laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan karena memang adanya perceraian gitu. Dan juga yang selanjutnya ada mortalitas. Mortalitas itu ketika kita membahas mengenai mortalitas, maka masalah yang muncul adalah kesehatan. Bagaimana sebenarnya kesehatan di Indonesia? Bagaimana infrastruktur yang ada di Indonesia, rumah sakit, klinik, apakah sudah memadai atau tidak? Itu tuh yang sebenarnya kita ketahui, apakah di daerah, tiap daerah itu ada terdapat rumah sakit atau tidak. Terus yang selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi itu ya mobilitas sosial gitu, adanya urbanisasi menumpuk gitu. Kalau kita lihat banyak orang-orang desa itu yang melakukan kegiatan perpindahan atau mobilitas sosial ke perkotaan, karena memang dianggap perkotaan itu sebagai tempat yang bisa memberikan sebuah penghasilan gitu. Akan tetapi secara tidak langsung akan menyebabkan kepadatan penduduk gitu. Nah, ini tuh masalah-masalah pendudukan yang ada di Indonesia gitu. Tentang perkawinan muda, ada tentang kesehatan di Indonesia seperti apa, angka rumah sakit, klinik apakah sudah merata di tiap daerah, terus ada urbanisasi, tentang kepadatan penduduk. Kita mungkin sudah tahu lah eh, bagaimana sebenarnya realita yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Ini tuh jadi masalah kependudukan di Indonesia. Nah, di Indonesia apakah ada kebijakan kependudukan yang dilakukan? Ada beberapa, bahkan nggak di Indonesia saja, tapi di beberapa negara pasti ada kebijakan kependudukan. Jadi penduduk ini benar-benar diatur gitu. Di Indonesia apakah ada? Ada banyak bahkan. Salah satu yang akan saya angkat di sini adalah program KB gitu. Jadi program KB itu salah satu program di mana penekanan angka fertilitas gitu. Angka kelahiran tuh ditekan. Jadi di tiap keluarga itu idealnya melahirkan 2 anak. Nah, eh, akan tetapi 2 anak ini harus sebagai individu yang berkualitas gitu. Jadi KB ini tuh menjadi titik balik bangsa Indonesia, bahwa dahulu di Indonesia itu ketika kita berbicara mengenai penduduk, atau ya ketika kita berbicara mengenai penduduk, pasti yang ada di pikiran kita tuh ada kuantitas, jumlah penduduk seperti apa, komposisi penduduknya seperti apa, banyaknya penduduknya seperti apa, persebaran. Sedangkan sekarang ketika ada program KB, setidaknya pemikiran masyarakat Indonesia tuh ketika kita mendengar penduduk, mereka tuh akan langsung berpikir bahwa kualitas penduduk gitu. Yang awalnya mereka itu berfokus pada kuantitas, maka di era sekarang yang ada kebijakan penduduk yaitu KB, maka mereka tuh akan lebih mementingkan kualitas gitu. Mereka akan melahirkan, yang dahulu mereka melahirkan dengan apa ya, tanda kutip seenaknya, melahirkan berapa orang gitu, 4 bahkan 5 atau lebih bahkan. Sekarang tuh dengan adanya program KB, mereka tuh diatur bahwa mereka tuh eh, harus mempunyai anak itu maksimal 2. Tetapi dengan punya anak 2 itu tuh akan lebih terperhatikan gitu, maka kualitas penduduk di Indonesia itu akan baik gitu. Jika memang angka kelahirannya itu tiap keluarga misal ada 6 sampai 7 anak, apakah itu tuh
apa ya, akan terjaga gitu. Apakah mereka orang tuanya bisa menciptakan anak-anak yang ya seperti tadi, bahwa akan menciptakan anak-anak yang produktif bekerja dengan 6 atau 7, apakah akan terperhatikan atau tidak. Sedangkan jika 2, itu tuh bisa saja terperhatikan gitu, karena sedikit dan juga mereka tuh akan lebih berfokus pada 2 anak ini gitu. Nah, maka secara tidak langsung program KB ini tuh salah satu program yang cukup berhasil di Indonesia. Eee, Cukup berhasil di sini, setidaknya mindset orang Indonesia gitu. Ketika kita membicarakan mengenai fertilitas, mengenai anak, mereka tuh sudah tidak membicarakan mengenai kuantitas, berapa jumlah jumlah harus banyak atau enggak gitu. Tapi mereka tuh langsung berpikir bahwa dengan kita melahirkan anak, maka kita tuh harus melahirkan anak yang mempunyai kualitas yang tinggi, pendidikannya, pekerjaannya gitu. Itu tuh suatu hal yang baik sebenarnya. Eee, jadi eee, jadi kesimpulan dari korelasi ya, relasi dari penduduk dan kemiskinan sebenarnya dengan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, itu tuh akan berdampak itu kepada pertumbuhan ekonomi gitu. Apakah yang menjadi perhatian tuh, apakah kita akan menjadikan laju pertumbuhan itu sebagai dampak yang positif atau negatif. Jika tadi negatif, ya eh, penduduk itu akan sangat kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, terus sandang pangan akan meningkat. Itu tuh akan memberikan sebuah dampak pertumbuhan ekonomi yang buruk gitu, atau dengan kata lain kemiskinan. Akan tetapi jika kita melakukan atau laju di negara kita ada laju pertumbuhan yang tinggi, terus kita langsung memikirkan bahwa kualitas penduduk yang dilahirkan atau kualitas penduduk yang meledak itu harus diciptakan sebagai penduduk yang baik ya, yang siap jadi produsen atau konsumen yang baik, maka itu tuh akan menjadi sebuah dampak positif gitu terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah-salah kata juga, ataupun kekurangan, karena di sini saya juga masih belajar. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.